Tiket termurah Formula E cuma akal-akalan panitia. Pantas gak laku. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Sementara untuk festival, baik itu festival di sirkuit dan festival di Ancol, yang cukup banyak festival di Ancol ya, itu penjualannya sampai saat ini 15%. Ada yang harganya 250.000, itu banyak, 40.000 tiket yang dijual. Tapi nggak nonton langsung. Mereka datang ke sana, nonton layar besar tentang Formula E balapan kayak nonton TV, tapi nontonnya rame-rame di sana kayak nobar gitu. Jadi ini kalau dilihat lah, ini adalah teknik negosiasi pemerintah ketika nggak bisa lagi menanggapi isu Formula E yang ini tidak mengalami keberhasilan yang seharusnya. Kalau penonton Formula E itu sepi, Anies akan jadi bulian se-Indonesia Raya. Sudah ngabisin duit triliunan rupiah, sponsornya nggak ada. Penontonnya cuma 1-2. Wah, ini bisa dianggap kegagalan terbesar Jakarta. Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Syarif, menilai promosi tiket ajang balap mobil listrik Formula E dalam negeri masih terbilang kurang. Hal itu terlihat dari tiket VIP Formula E yang mayoritas dibeli oleh warga negara asing atau WNA. Syarif pada Jumat 20 Mei 2022 menduga hal itu karena kurangnya promosi di dalam negeri dan bahkan bisa juga karena yang disasar adalah kelompok hobi dengan perhelatan mobil listrik tersebut. Selain itu, ia juga membandingkan dengan hobi musik yang pada umumnya justru banyak diminati oleh masyarakat. Sedangkan pegelaran otomotif itu tidak sebanyak hobi musik. Syarif juga menilai marketing perhelatan Formula E masih kurang, mengingat sampai sekarang belum ada pra-event. Bahkan dalam kesempatan berbeda, Komite Pelaksana Formula E Ahmad Syahroni menegaskan jika pihak penyelenggara tidak pernah memaksakan masyarakat agar menonton ajang balap mobil listrik yang akan digelar pada 4 Juni 2022 mendatang. Ia mengatakan harga tiket Formula E yang dibanderol sudah sesuai dengan perhitungan. Keputusan membandrol tiket Formula E dengan wahana di dalam Taman Impian Jaya Ancol seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, dan lain-lain sama sekali tidak merugikan pihak pengelola. Sebelumnya, pembeli tiket Formula E Jakarta yang akan diselenggarakan 4 Juni 2022 diketahui mayoritas pembelinya adalah warga negara asing atau WNA. Managing Director Formula E Jakarta Gunung Kartiko dalam pemaparannya menjelaskan 69,7% pembeli tiket adalah warga negara asing, 21,2% merupakan warga Indonesia, dan sisanya 9,1% lain-lain. Gunung saat konferensi pers di lokasi sirkuit Formula E Ancol, Jakarta Utara pada Kamis 19 Mei 2022 menyatakan bahwa yang membeli tiket itu ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia tetapi lebih dari 50% warga negara asing. WNA pembeli tiket Formula E Jakarta berasal dari negara-negara di benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, dan Amerika. Persentase terbesar warga negara asing yang membeli tiket Formula E adalah warga Jepang dan Australia, masing-masing 9,1% dari total penjualan tiket. Tak mengherankan jika tiket Formula E ludes habis diborong warga negara asing. Pasalnya emang perhelatan balap mobil-mobilan itu ditujukan untuk kaum elit dan penggemar otomotif. Yang hal tersebut didominasi oleh warga negara lain. Sedangkan Formula E yang adalah acara balap-balapan mobil bukanlah jenis olahraga yang digemari mayoritas rakyat kita. Masih mending sepak bola atau bulu tangkis atau balapan MotoGP Mandalika yang belum lama ini telah menyumbang ekonomi lokal sebesar 500 miliar rupiah dan menciptakan 11.000 lapangan kerja. Angka ini meningkat menjadi 50-70 ribu lapangan kerja saat MotoGP berlangsung. Lantas bagaimana dampak diselenggarakannya ajang balap mobil listrik yang pada umumnya digemari oleh kaum elit dan bahkan banyak kejanggalan terjadi pada pelaksanaannya? Miris membayangkannya. Anies mendatangkan atlet-atlet dari luar negeri ke Jakarta. Lalu mereka nanti membawa pulang uang sebesar miliaran rupiah. Sementara warga DKI Jakarta nanti memperoleh apa? Hanya menjadi penonton, itu pun hanya segelintir warga yang menonton. Karena tiketnya sudah terjual habis dibeli warga negara asing. Mereka dibiayai hampir 1 triliun rupiah oleh Anies Baswedan dengan uang rakyat. Habis acara balapan, mereka akan pulang ke negara masing-masing sambil membawa uang rakyat DKI. Rakyat hanya kebagian sampah untuk dibersihkan. Uang sebesar hampir 1 triliun itu mestinya dapat dimanfaatkan untuk membantu penanggulangan ekonomi warga yang tercekik pandemi. Bukan malah dihambur-hamburkan dan memberi manfaat yang signifikan untuk warga DKI.
Sudah banyak kejadian di mana gubernur ini terkesan tidak profesional mengelola uang masyarakat, APBD yang ugal-ugalan, sering kelebihan bayar, dan kini berpotensi membuang uang masyarakat DKI sebesar 1 triliun rupiah hanya untuk acara balap-balapan yang tidak bermanfaat itu. Gimana guys, kalian berminat untuk nonton balap Formula E?